Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadat sabda ini. Semoga berkat dan bacaan sabdanya memberikan kelancaran dan kesuksesan bagi orang-orang yang berjuang menggapai cita-cita mereka inginkan. Sebelum kita memulai ibadat pembukaan bulan kitab suci ini dengan tema Yesus sahabat dalam perjalanan kita, mari kita merenungkan dosa-dosa kita, mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk mengikuti ibadat pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Bukakan pintu hati kami, agar kami lebih dapat mampu mendekatkan diri dan memuji-Mu sepanjang waktu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia,
Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang telah kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan berserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghadap demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan, berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, murid, dan anak-anak yang terkasih, setelah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, ada suatu makna yang dapat kita petik dari bacaan tersebut, yaitu banyak orang menantikan kabar baik. Tentu orang akan menjadi gembira dan bahagia apabila mendengar dan menerima kabar baik. Injil pada intinya
juga merupakan kabar baik dari Allah melalui Yesus untuk semua orang yang mau menerimanya. Wujud dan isi kabar baik itu bermacam-macam. Misalnya, mertua Petrus disembuhkan. Demikian juga orang-orang yang menderita berbagai penyakit dijamah oleh Yesus dan disembuhkan. Semua itu merupakan kabar baik yang menggembirakan, yang dialami oleh banyak orang, sehingga banyak orang mencari Dia. Bahkan setan-setan yang diusir dari orang-orang yang merasuki menyebut Yesus sebagai anak Allah. Akhirnya menyimpulkan bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Penyelamat yang diutus Allah untuk membawa keselamatan kepada orang yang mempercayainya. Di tengah kesibukan menyembuhkan orang banyak itu, Yesus mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Namun orang tetap berbondong-bondong datang. Mereka mau agar Yesus tinggal bersama mereka. Tentu dengan maksud agar mereka mendapat keselamatan dalam arti keseluruhan. Namun Yesus harus pergi juga ke tempat-tempat lain untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Karena itulah tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sebagai murid-murid Yesus, kita pun diajak ikut ambil bagian dalam perwartaan Injil itu. Ada banyak cara dan kesempatan untuk mewartakan kabar baik bagi orang lain, dari menyembuhkan orang sakit sampai memberikan hal-hal yang sederhana, misalnya bantuan finansial, sembako, sarana kesehatan, pendidikan, dan bermacam-macam. Itulah kabar baik sederhana yang dapat kita berikan dalam hidup sehari-hari, yang bisa kita rasakan dan kita berikan kepada sesama kita. Semoga berkat Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Yesus telah berada di tengah-tengah kita. Dialah Tuhan yang menyayangi dan mencintai umatnya dalam kondisi apapun. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Untuk SD Strada Dipa Marga. Ya Bapa, kami mohon supaya Engkau mencurahkan rahmat agar sekolah tercinta kami menjadi sekolah favorit di lingkungan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Bapak dan Ibu Guru, ya Bapa, sertailah mereka, berilah kesehatan dan anugerah-Mu agar mereka dapat membimbing kami dengan baik menjadi generasi penerus bangsa yang maju. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang tua kami, ya Bapa, lindungilah dan naungilah kedua orang tua kami, supaya mereka dapat mengerjakan kewajibannya untuk mencari nafkah yang akan kami gunakan untuk selanjutnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk tenaga medis, ya Bapa, semoga Engkau selalu dampingi mereka dalam membantu mengatasi wabah COVID-19. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk negara kita, curahkanlah rahmat-Mu ya Bapa. Semoga dengan pandemi ini kami tetap teguh dalam segala situasi dan semoga tetap berserah kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk siswa kelas 6, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati mereka masing-masing, supaya mereka dapat melampaui ujian-ujian yang akan dihadapi selanjutnya, dan mendapat nilai memuaskan sesuai cita-cita, serta masuk ke SMP yang telah mereka inginkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Untuk kepentingan diri kita masing-masing, mari kita doa dalam hati kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang ibadat pembukaan bulan kitab suci ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah kami bacakan dan kami dengar dapat menjadi pedoman hidup kita di masa yang akan datang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan berserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kami lakukan di hari-hari mendatang. Amin. Semoga kita senang sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin.